Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aji Sutopo, M. Rifki Abdillah R., Gebi Sri Wahyuni, dan saya Nurul Jannah ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul ringkasan, abstrak, dan sintesis dalam karya tulis. Ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek. Tindakan meringkas dapat dilakukan terhadap berbagai jenis teks. Di antaranya ringkasan atas novel, ringkasan buku laporan tahunan, dan ringkasan atas sebuah bab dalam buku. Abstrak. Abstrak merupakan sebuah tulisan singkat berupa ringkasan karya tulis ilmiah yang lebih rinci untuk menjelaskan kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya secara ringkas, padat, dan jelas. Sintesis. Sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Kegiatan ini harus memperhatikan data publikasi atas sumber-sumber yang digunakan. Dalam tulisan laras ilmiah, data publikasi atas sumber-sumber tadi kemudian dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Perbedaan dari ringkasan, abstrak, dan sintesis. Ringkasan yang pertama menulis kembali sebuah tulisan yang panjang menjadi bentuk yang lebih pendek. Sedangkan abstrak, tulisan atau karangan yang berupa rangkuman. Sedangkan sintesis membuat ringkasan atau rangkuman dari berbagai sumber. Yang kedua, ringkasan dapat dilakukan pada berbagai jenis teks seperti novel, buku, dan laporan. Sedangkan abstrak digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah atau karangan penelitian. Sedangkan sintesis Sistematika isi dari 3 bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Setelah membuka dan membaca bagian pembuka, kita akan disajikan dengan bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, pembatasan masalah, serta tujuan dilakukannya penelitian. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga adalah pembahasan atau pembatasan masalah. Dan yang terakhir adalah tujuan penelitian. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian mencangkup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian dan hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis, dan evaluasi terhadap data yang disajikan. Pembahasan hasil analisis dengan penerapan metode berbanding, persamaan, grafik, gambar, dan tabel. Yang berikutnya adalah abstrak. Yang pertama, latar belakang topik yang dipilih. Kaidah pertama yang harus dipenuhi saat akan membuat abstrak adalah dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan serta latar belakang yang dihadapi oleh peneliti. Dengan adanya latar belakang peneliti akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian yang dilakukan. Yang kedua adalah tujuan peneliti, yaitu menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan pun menjadi kaidah yang harus dijabarkan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini akan menjadi salah satu rujukan yang akan diperhatikan oleh pembaca terkait penelitian yang dilakukan terkait latar belakang yang dihadapi dengan menggunakan metode yang dipakai apakah dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.
Dan yang ketiga adalah metode atau bahan. Metode atau bahan menjabarkan secara ringkas dan padat jenis metode penelitian yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui bagaimana cara dan langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau peneliti. Kesimpulan menjadi penutup di dalam kaidah cara membuat abstrak yang baik. Dengan melampirkan kesimpulan akan dapat diketahui bahwasanya peneliti yang telah dilakukan apakah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sintesis meliputi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian. Yang kedua pendahuluan, isi, dan penutup dalam karya tulis. Fungsi, yang pertama fungsi fungsional, yang kedua fungsi penelitian, yang ketiga fungsi pendidikan. Sistematika isi, bagian pembuka terdiri atas judul, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan keaslian karya tulis ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar-daftar, meliputi daftar isi, daftar tabel, gambar atau diagram. Selanjutnya, sistematika isi dari inti dalam penulisan sebuah karya tulis yaitu isi yang terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 kesimpulan atau rekomendasi. Kemudian penutup yang terdiri atas daftar pustaka, lampiran, dan kurikulum vitae atau riwayat hidup. Dan yang terakhir adalah teknik pengembangan dari pendahuluan, isi, dan penutup dari karya tulis. Yang pertama, A. Teknik pengembangan dari umum ke khusus. B. Teknik pengembangan dari sebab ke akibat. C. Teknik pengembangan dengan pembandingan. D. Teknik pengembangan dengan pemberian contoh. E. Teknik pengembangan dengan definisi. F. Paragraf karya tulis dengan pembuktian, dan lain-lain. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.